Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Brilian Adiwibowo. Saya berkuliah di Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Nah, kajian ini dilakukan untuk memahami bagaimana ruang kota berkembang, berubah, dan bagaimana aktivitas masyarakat di dalamnya membentuk dinamika perkotaan yang kompleks. Lanjut, latar belakang. Ini transformasi kota ya atau perkembangan. Perkembangan kota ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Menurut Doxiadis 1968, perubahan ini berlangsung melalui proses penetrasi, invasi, dominasi, suksesi. Nah, proses ini menggambarkan bagaimana fungsi lama secara perlahan digantikan oleh fungsi baru yang masuk dan mulai menguasai ruang. Next, latar belakang. Dampak ketidaksesuaian ruang. Nah, transformasi yang terjadi di perkotaan sering tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ini berdampak pada tiga ya, sosial budaya, ekonomi masyarakat, dan ekologi atau struktur kota. Next, latar belakang guna lahan dan kegiatan. Nah, untuk memahami perubahan itu, kita perlu mengidentifikasi guna lahan yang merupakan fungsi dominan suatu kawasan dan kegiatan, yaitu aktivitas aktual yang terjadi di setiap wilayahnya. Nah, kedua elemen ini, guna lahan dan kegiatan ini, memberi gambaran lengkap tentang bagaimana ruang dipakai dan bagaimana pola kegiatan berkembang. Next, perumusan masalah dan tujuan. Nah, penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kesesuaian antar guna lahan dan kegiatan? Dan yang kedua, serta bagaimana variasi kegiatan per guna lahan. Tujuannya adalah mengkaji kesesuaian tersebut dan memahami karakteristik serta variasi penggunaan lahan di Kota Bandung. Next, sasaran penelitian dan outputnya. Sasaran penelitian meliputi teridentifikasinya karakteristik guna lahan, variasi kegiatan, dan kegiatan yang berkembang. Output akhirnya berupa laporan hasil survei yang siap digunakan untuk data pendukung, perencanaan kota, dan analisis penggunaan ruang baru. Next, contoh karakteristik guna lahan dan kegiatan. Contohnya, kawasan perdagangan milik aktivitas tinggi dan perputaran manusia yang cepat. Sementara kegiatan informal seperti PKL bisa muncul berdampingan dengan aktivitas formal. Karakteristik seperti ini membantu memahami kondisi sosial, ekonomi, dan laju di lapangan. Next, pendekatan penelitian. Ini ada tahapan perumusan dan perencanaan. Pendekatan penelitian dimulai dengan memahami masalah, menentukan kebutuhan data, serta menerapkan populasi dan sampel survei. Pada tahap ini, pendekatan penelitian ini juga disusun instrumen seperti formulir observasi agar pengambilan data lebih terarah dan konsisten. Next, pengorganisasian kegiatan. Survei dilakukan langsung biasanya di lapangan dengan tetap memperhatikan etika, izin, dan prosedur. Nah, data dari survei ini kemudian diolah, ditampilkan, dan diinterpretasikan untuk melihat kesesuaian guna lahan dan pola kegiatan yang muncul dari hasil observasi. Next. Hah, eh, demikian presentasi saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Saya Briliana Dibowo. Sampai jumpa.